Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saatnya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan Injil dan bacaan pertama, kita melihat bagaimana satu gambaran tentang akhir zaman. Tentu akhir zaman banyak diceritakan dalam semua agama, dan pada hari ini dalam Injil juga diceritakan hal yang sama, begitu menyeramkan dan menegangkan. Namun berkaitan dengan kata akhir zaman itu sendiri, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudari yang terkasih, dan dua hal ini semoga bisa memberikan kepada kita pilihan yang baik. Yang pertama, kalau kita berbicara soal akhir zaman, kita berbicara soal waktu. Apa itu waktu, saudara-saudari? Waktu kalau didefinisikan panjang kali lebar dan kita punya pendapat masing-masing. Namun kita mendengarkan saja percakapan di sebuah kamar antara jam dinding dengan kalender. Apa itu? Bagaimana percakapan mereka? Di suatu malam yang sunyi, ketika penghuni kamarnya sudah terlelap, kalender melirik kepada jam. Lalu kalender colek-colek jam dan mulai pembicaraan. Wah, kita ini sudah berapa lama ya di tempat ini? Waktu berjalan dengan cepat. Lalu jam dinding menyahut, apa? Berjalan dengan cepat? Saya dari tadi muter-muter aja di sini-sini aja. Lalu kalender bilang, loh, kita ini sudah lama loh di sini. Ini kita nggak muter-muter, kita jalan lurus loh. Waktunya sudah kita lewati, lalu akhirnya muncullah perdebatan di antara mereka. Enggak lah, saya dari tadi ini muter-muter aja. Ya namanya jam dinding ya, jam dinding kan muter kan. Dari jam 12 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, muter aja terus. Nah kalau kalender kan beda. Tanggal 1 dirobek, tanggal 2 dirobek, tanggal 3 dirobek. Seminggu dibuang, setahun ganti, ya kan? Nah, jadi
berbicara soal waktu, kalender dengan jam dinding berdebat. Mana yang benar? Kalender bilang waktu itu cepat habis. Karena setiap hari saya digrobek. Kalau kalendernya itu harian ya saudara-saudari. Seminggu sudah dihilang. Setahun saya diganti. Kalau saya, kata jam dinding, saya mah begini-begini aja, muter-muter terus. Dan bagi saya, waktu itu nggak habis. Waktu itu abadi. Waktu itu berjalan terus. Bagi kalender nambahin lagi. Bagi saya nggak begitu. Bagi saya, kalender, ya kalau saya, bagi saya, katanya kalender itu, waktu yang cepat habis itu, cepat dibuang itu, cepat selesai. Dan orang biasanya memakai saya, melihat saya itu dari hari besoknya ke besoknya ke besoknya. Yang hari kemarin sudah hilang, nggak dipedulikan lagi. Kalau jam dinding, oh enggak kalau saya. Kalau saya ya berputar-putar aja, dari jam 1 ke jam 2, yang kemarin saya pernah lewati di angka ini, saya lewati lagi. Saya berarti harus juga memikirkan yang kemarin-kemarin. Saya berputar terus ya, begitu terus setiap hari. Dan bagi saya waktu itu salah kamu kalender. Waktu itu adalah abadi dan tidak ada habisnya. Saudara-saudari yang terkasih, perdebatannya sampai pagi tidak selesai. Tidak ada yang menengahi. Nah, saya mau ajak saudara-saudari menengahi perdebatan ini. Kira-kira yang benar mana? Kalender apa jam dinding? Yang sebelah sini, kalender apa jam dinding yang benar? Bingung. Yang sebelah situ, kalender apa jam dinding yang benar? Waduh. Angkat tangan, yang merasa yang benar kalender yang mana? 1, 2, 3, 4. Angkat tangannya pun malu-malu, takut salah gitu ya. Nggak ada hukuman Pak, malah yang benar dapat hadiah nanti akhir zaman. Siapa yang merasa jam dinding paling benar? Angkat tangan. 1, 2, Pak Prodiakon juga malu-malu juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang benar nih? Jam dinding atau kalender yang benar? Waktu itu cepat habis dan dibuang atau waktu itu abadi dan diulang? Pasti ngomongnya kalender kan? Karena waktu itu gampang dibuang dan habis. Saudara-saudari, kalau menurut cara pandang masing-masing nggak akan ketemu. Kalender ya benar, setiap hari dia dibuang. Yang hari kemarin nggak dilihat lagi, udah habis selesai. Tapi kalau jam dinding terus berputar terus. Mana yang benar, mana yang salah? Dua-duanya benar karena dari kacamatanya masing-masing. Yang masalahnya adalah ketika jam dinding dan kalender itu ada di dalam pikiran kita, ikut berpikir seperti kalender atau ikut berpikir seperti jam dinding, wah ini jadi masalah. Kenapa? Karena ketika orang berpikir waktu seperti kalender, waktu adalah sesuatu yang punah, cepat habis, dibuang begitu saja dan tidak perlu melihat yang ke belakang, maka hal tersebut menjadi hal yang sangat-sangat jangan dikatakan buruk, tetapi akan menjadi bahaya ketika orang melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang hanya sifatnya adalah monoton terus-menerus. Ya besok lagi ada waktu, terus mengikuti arus ya. Itulah kalender. Itulah tanggalan yang kita ikuti. Ya ada besok tanggal sekian, ada gajian, bulan depan dan berikutnya. Tahun depan diubah kalendernya, kita punya rencana lagi. Tapi kita hanya mengikuti arus. Tidak pernah kita memikirkan sesuatu yang ada, yang penting dalam waktu yang kita lewati itu. Sementara jam dinding yang berputar terus-menerus, yang merasa bahwa dia gak maju-maju, berkeliling aja terus begitu ya. Ada sisi positifnya bahwa dia tidak melupakan yang lampau dan juga berpikir untuk yang ke depan nanti. Dan dia mengatakan makanya abadi, gak pernah selesai, dia berputar terus kecuali baterainya habis. Dan tentu saja saudara-saudari, karakter dari jam dinding ini kalau ditiru, kalau diikuti, tentu hal itu membuat orang juga sisi negatifnya akan merasa bahwa waktunya hanya berjalan di tempat, tidak maju-maju. Maka keduanya perlu disatukan. Keduanya perlu disatukan, yaitu bahwa ketika waktu terus berjalan, tentu saja orang tidak diajak untuk mengikuti arus, tapi juga diajak untuk berpikir
bahwa apa yang dijalani, dialami, dan juga nanti akan dilewati itu, bahwa semuanya itu harus berdasarkan apa yang menjadi rencana dirinya dan juga rencana dari sang pembuat waktu. Nah, yang tidak dipikirkan oleh kalender dan jam adalah siapa yang menciptakan mereka, siapa yang membuat mereka. Dan inilah yang pada saat ini kita juga bersama-sama berpikir, ketika ada kata akhir zaman, berarti zaman akan berakhir. Pertanyaan pada waktu itu ketika Yesus hidup di situ, ketika bersama dengan orang-orang yang ada, berbicara mengenai akhir zaman, dan Yesus mengatakan hal yang sama, bahwa perlu dipikirkan itu untuk mengubah situasi orang, untuk mengubah kehidupan orang, bahwa sesuatu waktu yang dijalankan dengan bukan monoton begitu saja, tapi pada saatnya nanti akan ada akhir. Tetapi akhir itu bukan berakhir, tapi ada satu kehidupan abadi yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berkaca dari jam dan kalender tadi, maka kita diajak untuk melihat waktu tidak habis dibuang. Untuk melihat waktu, bahwa waktu itu adalah sesuatu juga yang ada abadi, yang terus berjalan. Waktu nanti yang akan berakhir juga ada kehidupan yang lain yang harus dipikirkan lagi. Maka saudara-saudari terkasih, kata akhir zaman itu sebenarnya mau menggugah kita untuk berpikir kembali bahwa waktu ini bukan kita yang punya. Bahwa waktu ini kita bilang gak ada waktu saya buang-buang waktu, seolah-olah yang punya waktu itu adalah kita. Tetapi kita lupa siapa yang menciptakan waktu itu. Dan pada hari sang pencipta waktu itu mengingatkan kepada kita, suatu saat waktu akan berakhir, tetapi akhirnya bukan akhir segala-galanya, akan ada kehidupan, akan ada pembaharuan. Dan disitulah kita diingatkan kembali untuk melihat bagaimana apa yang harus kita rencanakan. Ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman, mau mengatakan kepada orang yang di situ bahwa cara hidupnya, cara berpikirnya harus sudah berubah. Karena pada waktu itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana kehidupan kemudian dan bagaimana seharusnya kita harus berjalan, bertindak, melakukan sesuatu, mengubah hidup kita. Maka Yesus mengatakan pada awal Injil ini dalam Markus itu menuliskan tentang pertobatan. Bukan pertobatan berarti adalah orang melakukan pengakuan dosa, tetapi hidup yang berubah. Karena waktu yang berjalan terus dan waktu pada suatu saatnya akan berakhir dan orang harus berubah dari sikap yang tidak baik menjadi baik, sikap yang seharusnya dilakukan. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus pada Injil kali ini, waktu akan berlalu, semuanya akan berlalu, tapi sabdaku tidak akan berlalu. Maka ketika waktu akan habis, waktu akan berlalu, orang diajak untuk mengubah hidupnya dan juga mengikuti perkataan yang akan abadi itu. Maka kalau kita dalam keadaan waktu yang akan berakhir, mau abadi, ya kita harus mengikuti perkataanku tadi yang disampaikan oleh Yesus yang abadi itu. Semuanya akan berlalu, tapi perkataan atau sabdaku tidak akan berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, maka pada hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana sabda itu yang abadi harus menjadi panutan, pegangan, dan pedoman hidup kita di tengah zaman yang suatu saat berakhir yang tidak tahu kapan waktunya. Lalu ketika orang bertahan dengan patokan sabda, itu pasti akan menyulitkan, pasti akan membuat orang bosan, pasti akan membuat orang gelisah dan tidak tahan, karena berjalan bersama dengan sabda itu membuat tempaan yang begitu rupa. Maka juga ada satu perumpamaan lagi, yaitu yang mau saya umpamakan, nanti saudara-saudari silakan memilih yang benar yang mana. Yaitu adalah arang dan permata. Saudara-saudari tahu arang dan permata ya? Arang dan permata itu beda, harganya pun beda, bentuknya pun beda. Tetapi ternyata arang dan permata itu memiliki bahan yang sama dari karbon. Sama-sama berbahan karbon, tetapi bedanya kalau arang itu harganya cuma sekilo 10.000, kalau permata itu 1 karat 200 mg kecil sekali, harganya 54 sampai 200 juta. Kalau arang 1 kilogram cuma 10.000, yang ini 200 mg kecil sekali, itu harganya wow sampai 200 juta. Padahal dari bahan karbon. Apa yang membedakan mereka?
Yang membedakan mereka adalah tempaan. Karbon yang ditempa dengan singkat jadilah arang. Karbon yang dipanaskan dengan waktu yang panjang berjuta-juta tahun, bahkan ribuan tahun juga, sudah mulai menunjukkan suatu bentuk yang akhirnya menjadi permata tadi. Itu mau melihat kepada kita semua bahwa bahan yang terjadi di situ, bahan yang sangat luar biasa, yang ditempa, yang dipanaskan, dan dihimpit begitu rupa sehingga jadilah permata. Padahal sama-sama bentuknya karbon. Waktu yang panjang, tempaan yang tinggi, dan sangat-sangat luar biasa tempaan itu, maka membuat bahan ini, karbon ini menjadi bahan dasar permata. Sudah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun tidak berhenti di situ, baru barang yang barang dasar. Ketika barang itu yang sudah jutaan tahun ditempa, dia harus dibentuk, dia harus dipoles, dia harus dipanaskan lagi. Bayangkan orang harus mengubah jati dirinya, bayangkan orang yang sudah melekat jutaan tahun dengan hakikatnya, dia harus merubah dirinya sedemikian rupa dengan tempaan sehingga menjadi berlian yang sangat cantik sekali, permata yang sangat cantik sekali. Saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita berharap bahwa kita juga akan bersama-sama dengan sabda yang akan abadi, mengikuti sabda yang akan abadi, maka tempaannya pun akan kelihatan pada saat akhirnya nanti. Apakah kita sebagai arang atau kita adalah berlian yang penuh dengan sesuatu yang indah. Itu tergantung dari bagaimana kita bertahan dalam tempaan bersama dengan sabda. Mau singkat ya jadi arang karena kita gak tahan dengan tempaan sabda Tuhan, atau kita mau bertahan terus sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita, maka jadilah berlian yang sangat indah. Saudara-saudari, maka ini gak usah saya tanya siapa yang memilih, pasti semuanya akan pilih yang berharga. Maka dari itu, beranilah kita memilih sesuatu yang berharga dengan tempaan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudari, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.